Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada, bersua kembali kita dalam live streaming langsung dari dataran alun-alun Engku Putri Batam Center. Kami Suara Minang TV melaporkan terkait dengan persiapan pelaksanaan Internasional Rumah Gadang Expo 2023. Ya Bu Des. Ya, baik. Selamat malam kepada seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Bertemu kembali bersama saya Desmanis dan saya Fred Hazuansa di Halo Warga Net. Nah, pada malam hari ini penonton edisi spesial ya Pak Fred. Ya, edisi kami spesial. Dari dataran Engku Putri hadir untuk 1 jam ke depan untuk melihat bagaimana kesiapan dari panitia Internasional Rumah Gadang Expo 2023 yang mana yang akan dilaksanakan tinggal menghitung hari yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 21 Mei. Hanya kurang lebih 4 hari lagi. Ya, benar sekali Pak Fred. Dan penonton, kami selalu mendoakan seluruh penonton setia Suara Minang TV di mana saja berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, Dunsana Suara Minang TV dari depan gedung Wali Kota Batam, kami secara langsung melaporkan kepada Dunsana Suara Minang TV dimanapun berada, dan saksikan kami terus live streaming kami di fanpage kami Suara Minang TV dan channel YouTube kami Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak. Jadi Bu Des, jangan mari lupa kita like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya YouTube dan fanpage-nya Suara Minang TV. Jadi kita mulai berjalan dulu Bu Des. Iya, Pak Fred, pada malam hari ini kita akan mengelilingi lapangan Engku Putri akan mengelilingi lapangan Putri yang mana kita sudah melihat sudah banyak berdiri tenda-tenda yang akan diisi oleh pelaku-pelaku UMKM. Tetapi kita tidak tahu yang mana itu tendanya UMKM, yang mana Expo. Nah, karena banyak sekali ya Pak Fred. Dan di sini Pak Fred kita lihat juga sudah banyak persiapan yang panitia lakukan, seperti dari tim acara, tim kesenian yang akan diisi. Sudah banyak sekali ya. Sangat. Mungkin kameramen bisa kita shoot. Kita lihat adik-adik kita yang sedang melakukan persiapan latihan untuk penampilan mereka pada acara pembukaan Internasional Rumah Gadang Expo 2023. Ya, dan ini Pak Fred terdiri dari berbagai macam sanggar-sanggar seni yang ada di Kota Batam. Sanggar seni Minang maksudnya yang ada di Kota Batam. Jadi acaranya akan berkolaborasi semua sanggar-sanggar seni Minang yang ada di Kota Batam. Iya, tapi tidak hanya kesenian Minang yang ditampilkan pada IRG ini ya Bu Des ya. Pada acaranya nanti memang tidak semua dari Minang, tapi ada juga dari ormas-ormas lain seperti PKNTT, paguyuban ya katanya yang akan mengisi acaranya nanti. Dunsana Suara Minang TV, kita saksikan adik-adik kita ada yang menunggu dan ada juga yang sedang mulai melakukan latihan-latihan terkait dengan penampilan yang akan mereka tampilkan besok pada acara pembukaan Suara Internasional Rumah Gadang Expo. Ya, boleh dilihat kameramen di situ banyak tambua. Nah, tambua ini merupakan tradisi Minang ini Bu Des ya? Iya. Biasanya Pak Fred ikut di acara-acara Alek Gadang, itu pasti akan ada tambua ya, penampilan tambua ya. Dan ikut tidak hanya satu sanggar. Ada berapa sanggar yang terlibat? Berapa sanggar yang digabungkan menjadi satu? Ada juga nih orang seni, udah Lismon. Sehat udah? Alhamdulillah. Suara Minang TV, suara orang awak. Oke, udah Risman. Dunsana Suara Minang TV, mungkin kameramen bisa nge-shoot penampilan adik-adik kita. Itu suka numpuk di sebelah sana. Jangan numpuk. Ini kok kosong, memang kosong. Nah, ini persiapan dari panitia besok nggak ada yang lagi ini kalau udah masuk.
boleh kiri kanan depan belakang Latihan, itu nggak ada lagi, oh. jelek. Dikemandoi oleh Bang Arif dari Sanggar Seni Permata Budaya. Ah ini bolong nih, ini bolong. Ini kira-kira melibatkan sampai berapa orang untuk penampilan seni? Sepertinya ratusan adalah Pak Fred. Ada ratusan Ini kita Budes lihat ya? yang di sini saja, belum yang di belakang. Iya Belum ya. yang di belakang, belum yang dari sana, dari ujung sana. Belum lagi yang tari-tarian ya Budes ya? Iya, seperti kita lihat ada ownernya Bujang Sembilan. Ah, Bujang 9. Ada Pak M. Nah, Pak M ini salah satu owner ya, pimpinan Ya. dari Sanggar Seni Bujang 9 ya Pak M ya? Bujang 9. Nah, Pak M, boleh sebentar kita berbincang-bincang. Silakan Pak M, agak salam ke penonton gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Suara Minang TV dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu. Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak. Oke, keren. Jadi Pak M, ini ado bara sadalanyo yang dari Sanggar Bujang 9 yang dilibatkan untuk perhelatan IRG kok Pak M. Oh, kalau untuk kita keseluruhan, kalau untuk Bujang 9 itu sekitar 20 orang. Cuma kita melibatkan dari berbagai secara keseluruhan ini ada sekitar 75 personil. 75 personil Itu ya. dari berapa sanggar Pak M? Itu ada dari beberapa sanggar, dari PKDP ada, dari Gempar ada, dari IKA juga ada. Sudah itu didukung oleh 2 sanggar, yaitu Bujang 9 dan Sanggar Anak Rantau. Anak rantau. Sanggar Anak Rantau. Kesenian apa saja yang akan ditampilkan Pak M? Oh, kalau yang untuk latihan kini khusus acara untuk acara puncak, yaitu acara pelantikan pengurus IKSB. Ya. Itu puncak pelaksananya tanggal 20 Mei malam. Malam. Selain itu acara puncak, kesenian apa saja yang akan ditampilkan pada perhelatan IRG kok Pak M? Oh, insya Allah kalau untuk dari kami dari Sanggar, kami sudah mempersiapkan beberapa macam tampilan. Yang pasti mungkin kalau dari kami ada beberapa tampilan, mungkin tari piring ciri khas Minang, ditambah juga dengan tari tambua. Mungkin juga ada lagi yang lain kalau dari Minangnya nanti dari kitanya dari Batam. Gitu. Itu khusus yang dari Bujang 9 atau gabungan secara keseluruhan? Itu yang dari Bujang 9. Yang Jadi dari nanti Bujang mungkin 9. dari yang sanggar lain juga mungkin ada juga akan menampilkan yang lain. Cuma nanti akan koordinasi dulu apa-apa saja yang akan ditampilkan. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak M. Semoga sukses untuk penampilan Sanggar Kesenian Minang Bujang 9 di perhelatan IRG 2023. Ada juga pesan untuk warga kita. Oke. Jangan lupa itu kan bentuk acaranya. Jadi pelaksanaan acaranya kalau tampilan khusus daripada Sanggar itu performnya di hari Jumat malam Sabtu. Oh iya. Jadi tampilan berikutnya di hari Sabtu Maarak Jamba ramai. Jadi rugi pemirsa tidak datang. Iya, oke. Terima kasih banyak Pak M. Oke, Budes, mungkin kita bisa cari yang lain atau kita cari tenda-tenda Budes. Kebetulan Oke Pak M, terima kasih Pak M. Sukses Bujang 9. ada kita nampak ketua panitia untuk expo Oke, kita Oh, ketua bersama panitia Humas Expo ya. Humas IKSB kok. Sepertinya beliau sedang ada nampak, mungkin kita bisa datangi beliau. Ya, nanti bayangkan Di sana Suara Minang TV bisa dilihat begitu semangatnya orang-orang kita di Batam yang berasal dari Minang untuk mempersiapkan alek gadang orang Minang di kota Batam ini. Iya. Mungkin kita bisa langsung, kebetulan ada Pak Fadli dari panitia. Selamat malam Pak Dan Fadli. ada humas panitia Ada acara. humas. Humas harus hadir humas. Nggak usah buka itu tuh langsung salah Pak Humas. Pak Humas ya mbak buka-buka loh. Mungkin kita pengen bertanya dulu Jo Humas kok. Humas bukan, itu humas IKSB kok. Humas Humas panitia. panitia IRG. Sampai di mana persiapan kita untuk alek gadang orang Minang itu? Oke. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggigil ya kalau kita ditanya oleh host kan gitu ya. Suara Minang TV, suara orang awak. Terima kasih Pak Fred telah datang SMTV untuk mengeksplor persiapan di H-Minampe.
insya Allah sebenarnya persiapan-persiapan daripada kita panitia, humas dapat melaporkan bakso kasarnya kini kita menunggu hari lah ya. Baik ya. Kalau dari sisi tenda sepertinya 60-70% sudah ada. Terus tinggal pemasangan listrik ya, dan penomoran. Dan nanti mungkin detail seperti itu. Dari sisi acara Pak Fred sama Bu Des, pemirsa Suara Minang TV, dari sisi acara apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak M, ini adalah bagian daripada seremonial hiburan-hiburan yang akan dipersembahkan kepada pengunjung IRG itu sendiri, terutama di malam puncak. Dari sisi teknis lainnya penyebaran undangan, alhamdulillah besok semuanya clear penyebaran undangan tokoh-tokoh Minang yang ada di Kota Batam dan tokoh-tokoh dan seluruh besok insya Allah udah clear semuanya. Di H-3 lah ya, H-3 undangan sudah apa. Terkait dengan pemberitahuan kepada pemerintah daerah Sumatera Barat. Nah, itu ikut ale kurang awak kok. Ya. Tentu mau tidak mau memang pemerintah Sumatera Barat itu harus memang Betul. Kesiapan panitia sampai di mana? Kami sudah membentuk LO masing-masing kabupaten kota yang akan mem-PIC-kan bagaimana protokoler dari setiap bupati, wali kota atau bahkan gubernur datang ke situ. Kami panitia menyiapkan yang penting bagi kami itu kalau memang itu bisa terjadi nanti penginapan kita satukan ya seluruh tamu daripada pemerintah kabupaten kota dan undangan dari luar Sumatera kota, Barat. Undangan dari luar kota termasuk artis dan segala macam, termasuk Buya Ristawardi, Datuk Marajo. Ya, insya Allah persiapan itu sudah insya Allah sebenarnya sudah apa. Terus juga kami laporkan sebagai humas skema kita yang namanya Adat Basandi Sara, hari pembukaan itu bukan musik-musik, tapi hari pembukaan itu adalah halal bihalal, tablik akbar, zikir bersama, zikir akbar, dan juga ada festival hadroh, majelis taklim yang ada di Kota Batam. Jadi benar-benar awal acara kita dibuka dulu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Baru berikutnya kita lakukan dengan perform daripada seni dan budaya kuliner Minang yang ada di kampung yang akan kita bumikan di Kota Batam. Seperti umpamanya Festival Marandang, Festival Marak Jamba, ya kan, hiburan artis-artis Minang, baik itu yang dari Jakarta maupun yang dari Padang. Insya Allah lah Pak Fred, mohon doa pemirsa Suara Minang TV. Dari Humas IG 2023 itu beralih Leko. Betul. Jadi ini berhubungan dengan Pak Fadli. Nanti berhubungan dengan ini yang penting. Ya, tenda-tenda dan yang paling penting kok. Oke. Demikian, terima kasih SMTV Bu Des. Pakcik mi duduk dekat Pak Fadli tegak. Oke, baik penonton, jadi sekilas dari Humas Panitia IRG 2023 yang beliau memakai baju sama dengan kita ya Pak Fred ya. Nah, double job, banyak gaji. Oke, baik penonton, dan seperti yang kita sampaikan tadi bahwa di belakang kita sudah banyak tenda-tenda yang lah terpasang ya Fadli ya. Fadli sebagai ketua bagian Expo ya? Betul, Expo. Dan ini UMKM Bazar. UMKM. Nah, nanti kita ke Expo-nya di sana. Boleh Pak Li sampaikan bahwa ikut tenda untuk apa, dan mungkin bisa penonton nggak bingung gitu, dan mungkin UMKM yang sedang nonton pun nggak bingung mana sih tenda gitu. Betul. Silakan. Jadi kini kita sekarang berada di tenda Bazar UMKM IRG 2023. Jadi yang sebelah sana, yang pojok belakang itu, kita susun itu untuk kuliner basah. Jadi belakang-belakang itu kuliner basah. Arah ke Mega Mall. Jadi dari situ sampai ke belakang itu kita susun kuliner basah. Contohnya es, sate, terus soto, bakso, segala macam makanan-makanan kuliner basah itu kita letakkan di sisi sebelah belakang pojok untuk menghindari memang kalau basah-basah itu kan banyak cucian segala macam. Nah, untuk yang di bagian sini kita sediakan untuk non kuliner. Jadi yang berbau dengan fashion, mainan, pendidikan, jasa. Tapi kita UMKM posisikan ya? Di sini UMKM. Kita posisikan di bagian depan sini.
Yang bagian belakang sampai belakang. Kalau belakangnya itu beda. Jadi hanya 3 tenda itu non kuliner. Belakangnya itu untuk makanan khas Minang. Daripada ika-ika yang ada di seluruh Kota Batam. Jadi kita punya 18 ika serta 8 DPC yang kita berikan kontribusi untuk ketua-ketua IKA untuk masyarakat IKA menampilkan apa yang menjadi ciri khas daripada Kabupaten Damasraya, Kota Padang, IKA kabupaten masing-masing. IKA tanah datar masing-masing lah. Mereka bisa mengeksplor apa yang ada untuk jajanan Berarti khas. Yang paling belakang itu IKA. Setelah non kuliner, IKA. Non-kuliner. Oke, dilanjutkan. Sama yang di sebelah sini juga kita masih di non kuliner. Yang di bagian belakangnya itu kuliner kering serta kuliner dari IKA Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Kerupuk yang Kerupuk, ada jenis-jenis packaging yang jualan salad buah. Oke. Tuh bantu Oka lari kok kita jalan kemari dulu. Oh, panitia apa? Jadi setelah Pastikan kita mau di berlari. bazar UMKM yang kita sediakan kurang lebih ada 330 stand. Nah, yang gede itu, yang besar itu tertutup, itulah Expo IRG 2023. Yang akan diisi oleh Kabupaten Kota se-Sumatera Barat serta corporation yang lain yang ikut tergabung di dalam serta dari Malaysia, Brunei, Singapura ada di dalam. Kira-kira Fadli ada berapa stand di dalam? Ada 70 stand di dalam. Dalam yang Dalam tertutup 70 rider ini. stand. Kita boleh masuk. Kita lihat. Kita Ada boleh lihat. Sepertinya kecil. Area utama dari Expo IRG itu sendiri. Padahal sepertinya Pak Prat kecil. Ternyata Ya. 70 stand di dalam. Nah, kelihatannya kecil, tapi kita masuk ke dalam itu akan kerasa vibe daripada Expo IRG Kira-kira nih 2023. sertifikatnya di dalam ini. Jadi di dalam ini selain stand daripada kabupaten kota, corporation, juga ada panggung untuk acara sendiri. Makanya kita bilang acara di IRG itu ada 3 panggung. Panggung utama di depan, panggung kedua di Astaka, panggung ketiga di dalam riders ini sendiri. Saya kira ini pelaminan untuk Fadli. Ah. Ternyata untuk acara. Mungkin Silakan lanjut. Jadi SMTV bisa melakukan podcast di panggung utama di Raider. Ya. Sepertinya karena ini adalah area expo utama dari Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Sumatera Barat serta perbankan semua yang corporation di dalam. Dan ini kita kasih flooring. Oh, kasih floor ya. Jadi ada flooringnya sehingga ketika hujan atau apa air tidak akan menggenang, tidak akan dirasakan oleh kawan-kawan dari kabupaten kota. Dan yang di dalam ini pun kita berikan AC. Oke. Jadi ini ruangan yang benar-benar dingin. Ini VVIP. VVIP yang memang kita siapkan untuk kabupaten kota dari kabupaten dan kota se-Sumbar serta dari Sumatera Barat sendiri, sehingga dari pemerintah provinsi sendiri, dan kita akan laksanakan di hari Sabtu siang itu temu bisnis di dalam sini. Oh, oke. Jadi kita kumpulkan seluruh daripada peserta expo dan pemerintah daerah apa yang bisa menjadi kolaborasi untuk peningkatan ekonomi daripada Fadli, khususnya di Sumatera Barat. betul. Iko kan ada acara ya, acara Ya, tersendiri. ada acara tersendiri. Ketika acara di panggung utama berlangsung, di Siko tetap Di sini tetap berjalan. Jadi di sini kalau dari hari pertama kita ada LKBB, lomba kreativitas baris berbaris, itu diikuti kurang lebih 25 sekolah. Terus ada lomba mewarnai yang diikuti kurang lebih lomba baris berbaris tingkat SMP. Tingkat SMP se-Kota Batam. Jadi itu kurang lebih pesertanya 25 peserta. Per peserta itu dia 16 yang LKBB, tapi dalam satu grup itu bawa grup supporternya 25. Jadi kurang lebih 50 orang. Berarti kali di dalam 25. ini ya? Di dalam ini? apa di luar? Tidak, di luar. Oh, di luar. Untuk LKBB di luar. Tapi rangkaian itu daripada acara yang ada di Expo. Termasuk lomba mewarnai. Lomba mewarnai pun di dalam. Jadi kita tingkat TK dan SD. Jadi mewarnai itu TK kategori A, SD kelas 1 2 3 kategori B,
kelas 4, 5, 6 kategori C menggambar. Nah, Itu pada hari pada hari Kamis Kamis, pembukaan. Oke, lanjut. Itu insya Allah sudah terdaftar sampai hari ini sekitar 400 peserta Wow, untuk mewarnai. untuk mewarnai. Jadi kita harapkan kalau misalnya ada pihak Itu TK, bebas, pihak bebas, SD free, bebas, free free pendaftaran. pendaftaran untuk seluruh masyarakat yang ada di Kota Batam. Kita buka secara umum, gratis pendaftarannya. Oke, terkait dengan yang di dalam itu luas masing-masing stand ukurannya berapa? 3x3. Jadi Yang kalau di di dalam ini 3x3, terus kita Berarti bootnya lebih gadang sudah dari yang di luar. kurang lebih sama. Kurang Karena lebih sama. di luar itu 2 kali 3x3. 2,5. 3x3. Di luar. Ya, di luar itu tendanya kita sediakan tenda 3x3. Mungkin waktu kita podcast Selasa lalu kami sampaikan 5x5 dibagi 4. Bagi Dibagi 4 ya, bagi 4. Itu ternyata pihak daripada tenda tidak menyanggupi menyediakan banyak ukuran 5x5. Yang mereka miliki 5x5 itu hanya sekitar 80 tenda. Sedangkan kita perlu 160 tenda. Akhirnya kita ganti kepada ukuran 3x3. Bagi 2. Jadi peserta UMKM itu satu tenda berdua. Oh, oke. Kalau kemarin berempat, sekarang dia berdua. Nah, jadi ukuran di dalam rider ini juga 3x3 itu sudah didesain. Jadi pakai partisi. Sudah ada mejanya, sudah ada bangkunya, sudah ada kursinya Futura, terus ada listriknya juga, setiap stand sudah ada merek daripada perwakilan mana masing-masing ada. Dan bahkan kalau dari kabupaten kota, mereka juga ada yang memakai desain khusus. Tapi Pak Di, sampai sejauh ini sudah berapa yang melaporkan bahwa dinas dari Sumatera Barat yang ikut bergabung di Kalau sejauh ini yang sudah fix kurang lebih ada 7 IKA Kabupaten IKA Kota, Kabupaten dari dinas Kota. pemerintahnya. Jadi kami juga menghimbau kepada seluruh ketua-ketua IKA agar membantu, ayo follow up kepada seluruh dinas-dinas yang ada di kabupaten kota, kampung. Iko alek lah disediakan sampai promosi yang sangat luar biasa oleh panitia IRG 2023. Jadi rasanya kalau tidak ada kabupaten kota kita yang di sini mewakili, sayang sekali. sayang sekali. Rugi Rasanya kalau Mereka kabupaten kota kita tidak datang. promosikan di sini. produk-produk Apa yang andalan dari kabupaten masing-masing. kota masing-masing. Kalau untuk dari pemerintah provinsi sendiri, apakah sudah mengkonfirmasi, karena biasanya kan ada dinas perdagangan, Betul. masing-masing dinas di provinsi Sumatera Kalau Barat sendiri pasti mereka pengen ikut. Terakhir berkomunikasi ada 3 perwakilan dari provinsi Sumatera Barat. Tapi yang kami lagi-lagi yang kami anggap final dan memang peserta ada yang sudah menandatangani kontrak. Iya. Tapi hari ini saya belum terima kontrak itu. Jadi saya berharap kepada yang sudah didisposisikan oleh gubernur segera hubungi Fadli sehingga kita bisa menyusun posisinya di mana. Biar dapat strategi. Karena ini sudah hitungan hari. Oke, untuk corporate sendiri, untuk corporate BUMN ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah bergabung. Yang sudah bergabung. Nah, yang sudah bergabung itu sudah memberikan kontraknya. Ada Bank Riau Kepri Syariah, ada PT IGS Mandiri. Selanjutnya ada beberapa lagi yang saya lupa. BUMN ya? BUMN, rata-rata BUMN. Yang ini. Ini maaf pemirsa SM TV, memang suasana di sini masih hange. Jadi memang Batam lagi angin. kalau sehat bantu go yo keluar keringnya sadonyo kan. Kita lihat lagi di posisi yang ketiga, Ya. Astaka. Di Astaka. Di sebelah sini bisa disampaikan. Ya, kalau sebelah sini kurang lebih sama konsepnya. Jadi sama. Yang di depan itu bagian daripada non kuliner, yang fashion, jual mainan. Ya. Yang bagian belakang mungkin kita bisa ke belakang. Iya. Itu sebagian sudah kami sempat nomori karena memang panitia daripada PIC Expo dan UMKM itu bekerjanya di malam hari masang nomor. Kalau siang hange kan, kalau malam itu tinggal pasang, jadi ndak terasa paneknya doh. Berarti untuk yang sudah di nomor ini adalah yang sudah positif. Yang sudah positif. Alhamdulillah. Ini sudah kita nomori semua sampai ujung sana.
Jadi Bapak Ibu yang sudah memesan stand di UMKM sudah bisa lihat ke alun-alun Kuputri, nomornya sudah tahu, sudah bisa langsung. Oke. Ya, ini mungkin juga menjadi pesan yang disampaikan oleh panitia kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam. Mumpung masih ada waktu, kalau hanya sekedar mendaftar mungkin iya, tetapi konfirmasi dengan menandatangani kontrak kerjasama dan pembayaran biaya pendaftaran dan segala macam, agar mungkin bisa disegerakan ya. Betul, yang masih belum, tapi alhamdulillah rata-rata ini sudah semuanya bayar, tinggal pelunasan. Tinggal pelunasan. Tinggal pelunasan. Oh, alhamdulillah. Jadi total secara keseluruhan ada sekitar 364 bagi 2. 170-an. 80-an. 182 Ya, tenda. Oh, jadi satu tenda ukuran 1,5 kali apa? Ya, 3 kali 3 dibagi 2. Bagi 2. Oke. Jadi untuk urusan partisi silakan mereka masing-masing ya. Masing-masing bawa mejanya apa. Nah, ini juga informasi untuk seluruh peserta UMKM. Iya. Kami tidak lagi menganjurkan bawa lampu. Iya. Kami sediakan lampunya, colokan listriknya. Jadi Bapak Ibu tinggal bawa meja sama gerobak yang untuk berdagang. Oh, oke. Itu saja. Jadi tidak perlu lagi bawa lampu yang seperti kami sampaikan di podcast yang lalu. Lampu sudah kita sediakan. Oh, oke. Berarti memang dari pihak panitia sendiri sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, terbaik dengan sisi keamanan dengan pihak kepolisian maupun sisi elektrikal dengan pihak PLN Bright Batam, dan juga mungkin dengan pihak-pihak lain termasuk dari PAM, ATB atau yang lain-lain ya. Sudah. semua Alhamdulillah ya? itu bagian sekretariatan dan humas yang sudah menyampaikan surat-suratnya kepada instansi-instansi terkait supaya demi nyaman dan kelancaran acara kita yang nanti akan kita laksanakan di 18 sampai 21 Mei. Mungkin ada biro-biro perjalanan wisata yang dari Sumatera Barat atau yang dari Kota Batam sendiri yang juga mendaftar, karena ini kan terkait dengan meningkatkan kunjungan wisata ke Provinsi Sumatera Barat khususnya. Betul. Jadi memang ada beberapa dari yang non kuliner tadi yang kita sampaikan jasa pendidikan perjalanan itu masuknya di sana. Mereka memang buka stand untuk mempromosikan apa yang mereka punya, dan kita juga bekerja sama beberapa tour and travel yang nantinya di Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu mereka bisa menambah destinasi wisata di Kota Batam, yaitu salah satunya ke alun-alun Kuputri. Karena kita sedang ada Alek Gadang dari Minang, IRG 2023. Gini, terkait dengan keterlibatan orang-orang Minang yang dirantau, khususnya yang di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Brunei, bagaimana kesiapan mereka atau konfirmasi mereka kepada pihak panitia? Kalau untuk Dusana kita yang ada di Malaysia, di Singapura, Brunei, itu ada beberapa yang konfirmasi untuk hadir dan datang langsung ke acara IRG 2023. Bahkan kawan-kawan dari Lombok, Bali itu juga ada menghubungi kita, mereka buka stand di sini untuk bisa mempromosikan apa usahanya yang ada di sana yang pastinya tidak jauh-jauh dari makanan khas Minang yang mereka jajakan di Bali, di Lombok. Mereka juga sudah daftar untuk ikut menjadi peserta bazar di IRG 2023. Terkait dengan paguyuban di luar Minang seperti paguyuban masyarakat timur Indonesia atau Betawi, Sunda dan Jawa sekalian pun, apakah mereka memang sudah ada ketertarikan juga untuk ikut berperan serta di dalam acara IRG ini? Alhamdulillah komunikasi kita ke beberapa paguyuban baik dan mereka merespon dengan baik. Jadi pada prinsipnya seluruh paguyuban yang ada di Kota Batam ini kita undang, kita libatkan. Tapi hanya ada beberapa yang memberikan komitmen kesanggupan untuk menampilkan budaya Nusantara. Nah, itu tadi yang kami sampaikan di podcast yang lalu. Ada Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Jambi, Permasa, Aceh. Untuk daerah Jawa sendiri?
Sejatim. Oh, Sejatim. Oh, Ya, itu sudah terkonfirmasi dan mereka orang Banten, PUB juga Iya. sudah Oh. mengkonfirmasi mereka hadir dan ikut serta sebagai peserta khusus yang kita berikan stand tadi. Mereka memberikan kontribusi penampilan budaya Nusantara. Oh, oke. Jadi kalau secara undangan prinsipnya seluruhnya kita undang. Tapi kalau yang kita berikan stand khusus 5x5 itu hanya kepada paguyuban yang telah menyatakan memberikan kontribusi penampilan budaya Nusantara yang nantinya akan kita berikan panggung di Astaka. Oh, jadi Jadi penampilan sembari di sini berjalan acara marandang segala macam di panggung Astaka itu ada penampilan seni budaya budaya. Nusantara. Wow. Yang kontribusinya dari kawan-kawan dari paguyuban di panggung Astaka. Kayak PKNTT. PKNTT, betul tadi saya lupa sampaikan PKNTT. Ada di hari Jumat, ada yang menyatakan di hari Sabtu, ada yang di hari Minggu. Kita menyesuaikan, tidak ada yang malam. Jadi memang kita hidupkan seluruh panggung yang ada itu semaksimal mungkin berjalan sehingga UMKM kita ini betul-betul merasakan dampak daripada kegiatan IRG 2023. Tapi kalau misalnya ada acara di situ berjalan, fokus penonton berarti terpecah-pecah. Fokus saya rasa yang hadir di alun-alun ini akan membludak juga, ramai, jadi tidak akan ada fokus yang terpecah. Di sini akan ramai dengan pertunjukan acaranya dan di panggung daripada Astaka juga dan di dalam daripada Expo juga akan. Berarti sekaligus acara tiga sekaligus berjalan. Bahwa tidak hanya kesenian Minang yang akan hadir di alun-alun Putri, tetapi seperti yang disampaikan oleh Patri bahwa ada beberapa dari daerah lain yang akan mengisi seperti PKNTT, kemudian PUB, Banten, Permasa, Kalbar, Kalimantan Selatan, Sejatim. Dan kemudian apakah makanan yang akan UMKM yang ngisi ini apakah semuanya makanan Minang atau ada makanan Tidak. Nusantara? Jadi kalau secara makanan Minang khusus itu yang kita berikan kepada IKA itu memang kita inginkan bisa menampilkan daripada khas di kabupaten kota. Iya. Nah yang lain itu Bebas. Nusantara Bebas, juga. berarti- Ada pempek juga di sini ada berbagai macam peserta di dalam. Nah yang tadi yang kami sampaikan yang memberikan kontribusi penampilan budaya Nusantara itu juga kita sediakan stand satu tenda 5x5 untuk mereka juga mempromosikan apa yang menjadi khas Makanan daripada andalan, PKNTT, Sejatim dan yang lain-lain tadi. Mungkin bisa disampaikan tenda yang di sebelah sana itu Pak. Jadi kalau kita lihat di sebelah sana tadi Bung Fred sama Kak Des menanyakan itu untuk apa? Itu adalah untuk festival Marandang. Jadi festival Marandang itu kita sediakan 14 tenda sisi kiri, 14 tenda sisi kanan. Jadi Marandang festivalnya itu kita pinginnya seluruhnya ini tersorot. Itu Rumah satu Gadang, tenda berapa peserta? satu IKA. Satu tenda Satu IKA. tenda satu IKA. Berarti pesertanya ada 28. 28. Ditambah berarti bukan hanya Ika-Ika, ada Bundokan. Ada Bundokandung kecamatan. DPC. Ya. Jadi ada komposisinya ada 18 IKA dan 10 DPC Bundokandung yang diberikan untuk festival Marandang. Oke. Berarti itu merandang pada hari Kedua hari Jumat. hari kedua Hari Festival kedua Marandang. Festival Marandang. Itu yang kalau boleh tahu yang akan mencicipi menjadi jurinya siapa? Ini dia yang akan menjadi jurinya mungkin Karena hanya lidahnya kisi-kisi. Karena Hanya lidahnya harus kisi-kisi lidah yang kita berikan. Ada chef nasional. Ada chef nasional yang akan menjadi pencicipnya. Terus ada Bundo Kanduang, Ketua Umum Bundo Kanduang yang dari Minang yang akan, dan yang spesial juga ada Bundo daripada Kota Batam. Nah itulah nanti disaksikan. Batam Licius juga menjadi juri daripada
Tapi Pak Fred, kalau Randang itu Marandang. insya Allah Payakumbuh akan tetap menjadi juara. Penonton Tanah datar yang menjara lu kalau bawa untuk masalah tenda kita clear ya. Kita lihat di sana kameramen boleh dilihat apa namanya persiapan daripada persiapan dari penampilan klausal pada yang untuk di malam pelantikan. itu. Ya cukup ramai sekali, ada berapa orang? 70. Jadi kalau 50 bisa personal. dilihat, belum lagi kita kepada malam puncak ataupun acara yang akan kita selenggarakan di 18 sampai 21, begitu banyak masyarakat yang antusias melihat proses daripada latihan setiap malamnya. Jadi memang kawan-kawan ini latihan untuk mempersiapkan di acara malam puncak daripada Internasional Rumah Gadang Expo 2023. Fadli, tenda ini menjadi tenda utama. Ini jadi tenda utama tamu VVIP. Nanti ini ada juga tenda akan nanti. tambahan lagi di samping kanannya dan di samping kiri. Kita akan bentuk tenda itu seakan-akan menjadi bentuknya juga sama seperti rumah gadang. Oh. Jadi di sini juga di tenda Expo ini tidak hanya seperti ini. Ini ada Desainnya nanti seperti rumah desainnya gadang. seperti rumah gadang. Yang sedang disiapkan ini. Ini salah satunya juga akan dipasang di tenda riders untuk menjadi, jadi siapa-siapa yang datang ke Expo itu seakan-akan masuk ke dalam rumah gadang. Nah, selama 4 hari Engku Putri akan menjadi kampung Urang Awak, kampung Minang. Itu Baralek Gadang Urang Minang di perantauan. Kalau yang alun pernah mencari rumah gadang datang hari Datanglah kemari. 8 Bale, 9 Bale, 20 untuk bisa foto saja. Ya, betul. Sana Suara Minang TV dimanapun berada, kita saksikan begitu antusiasnya masyarakat Batam datang ke alun-alun Engku Putih untuk melihat persiapan yang dilakukan oleh panitia, baik itu tentang Expo maupun penampilan kesenian Minang. Kayu-kayu terdengar kita lihat ada latihan tambua tadi ya Bu Des ya. Iya. Dan itu merupakan salah satu kesenian yang akan ditampilkan pada IRG 2023 nanti. Mungkin kita bisa ke tenda utama untuk melanjutkan podcast sambil berjalan. Lalu kemarilah kita. Menyampaikan kepada Channel Suara Minang TV, Bu Des, ada beberapa info juga yang perlu kita sampaikan untuk masyarakat Kota Batam. Ini sebenarnya Khususnya terkait dengan perkembangan aktual yang terjadi di Kota Batam. Salah satunya Bu Des yang kemarin sempat dikomplain oleh masyarakat. Ini nanti Mahakarya Akbar Rumah Gadang. Nah, disinilah akan ditampilkan rumah gadang yang sebenarnya rumah gadang. Kita bawa kemari yang sedang dikerjakan oleh kawan-kawan. kameramen boleh disorot ke panggung utama. Nah, nanti di sini Jadi di panitia sini akan mengkonsep panitia seperti akan rumah mengkonsep gadang seperti beneran rumah ya. gadang. Dan ada LED di 2 sisi, kanan dan kiri, dan di tengah 1 LED utama. Oke. Nah, berarti ini rumah Petugas gadang seni yang sedang mempersiapkan rumah gadang desain yang akan kita tampilkan menjadi sebuah penampilan yang mahakarya. ada 3 rumah gadang nanti akan berdiri di alun-alun. Pemirsa Dusana Suara Minang TV, perlu juga kami sampaikan beberapa informasi-informasi terbaru, bukan hanya tentang IRG, namun juga ada informasi terbaru yang perlu kami sampaikan dan harus diketahui juga untuk kita bersama Dusana Suara Minang TV yang berada di Kota Batam. Adapun informasi tersebut antara lain terkait dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan serah terima. Oke, baik penonton, boleh kita udah yang lagi mendesain rumah gadang, boleh minta waktunya sebentar. Ini orang Padang atau bukan? Bukan. Bukan. Wah, yang buat desain rumah gadangnya bukan orang Minang, penonton. Baik, Bang, kami dari Suara Minang TV sedikit mengganggu sebentar. Nah, ini dari apa namanya, Bang? Dari timnya, apa kelompoknya? Kebetulan kalau yang ini ketuanya, boleh nanti sama ini aja kami sama yang baju biru. Yang baju hitam beliau Apa itu? yang lebih paham teknisnya. Boleh. Oh, abang ini. Oke,
Pak, mungkin bisa minta waktu sebentar. Kita ingin mengetahui sampai di mana persiapan untuk desain rumah gadang itu sendiri. Tapi Bang, maaf, Abang orang Padang apa bukan? Saya orang Lampung. Nah itu yang saya pikir, yang mengkonsep rumah gadangnya bukan orang Padang tapi orang Lampung. Nggak, yang Oke. konsep orang Padang. Oh yang konsep orang Padang. Pak Ilham. Oh, tapi pelaksananya orang. Pelaksananya saya. Oh, Oke, silakan. Kalau untuk pengerjaan ini ada 3 sisi kita buat. Satu rumah gadang yang besar. Yang kedua ini untuk di sana di stand. Oh ini yang Sun Expo. Ya Expo. Kemudian yang satu lagi gerbang. Satu lagi gerbang. Ya. Berarti yang besar ini untuk yang di panggung utama ya? Ya, untuk kalau yang besar ini sudah Kira-kira ini clearnya sudah 90% lah. udah 90%. Ya, udah 90%. Berarti tinggal pasang. Ya, tinggal nanti pengerengan, nanti baru pasang. Itu kira-kira di tanggal 17 sudah selesai lah ya? Sebelum malah. Sebelum tanggal 17 Ya, sudah sebelum selesai. 17 harus kita pasang. Oh, luar biasa. Ya. Oke, Bang, boleh beri salam Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Oh. Mungkin Suara. salam juga untuk saudara-saudara yang ada di Lampung. Oh iya iya. Karena ini kan kita live streaming langsung. Oh gitu. Ya ya siap. Suaro Minang Kabau. TV. Nah, ini ketahuan nih orang-orang Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Oh, Suaro Minang TV, Suaro Orang Awak. Udah bisa pulang ke siap. Padang. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik penonton, sekilas kita ini luar biasa ya, yang buat rumah gadang bukan orang Padang penonton tapi orang Lampung. Kita naik ke panggung utama. Lihat orang yang di atas itu penonton lagi mengerjakan ini acara betul-betul luar biasa spektakulernya. Jadi sayang kalau penonton tidak hadir di acara tersebut yang dimulai dari 18, 19, 20 dan pada hari Minggu siang ditutup dengan jalan santai dengan banyaknya lucky draw. Oke. Baik, kita akan masuk ke sesi wawancara. Oke, penonton di sini sudah hadir bersama kita Ketua Expo ya, Bazar dan Expo yang sudah kita wawancara sekeliling lapangan. Kemudian di sebelah Fadli juga sudah ada Bundo M Kim. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Bundo M Kim? Yang hobi menggoyang kaleng ya Bundo? Ya, menggoncang kaleng. Dan Bundo termasuk dari panitia acara juga? Ya, panitia acara PIC Kim. PIC Kim. Iya. Oke. Bundo, age salam dulu ke penonton kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk seluruh penonton Suara Minang TV di mana saja berada. Malam hari ini berjumpa kembali bersama Bundo MK Manajemen, asli Bundo MK Madendang. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Selalulah cinta dengan Bundo MK Madendang dengan lagu-lagu dan pantun terbaru. Jangan lupa P3. Jangan lupa, enggak boleh loh. Enggak iklan penonton, iklannya intermezzo. Oke, Bunda M Kim, penonton beliau juga sudah pernah kita wawancara di Suara Minang TV dengan karakter suara beliau yang sudah sangat populer di Kota Batam ya, pastinya beliau merupakan salah satu pemain Kim perempuan ya Bunda? Iya. Di satu-satunya pemain Kim perempuan dari ranah Minang di Kota Batam. Bunda, apa yang akan Bunda tampilkan di acara IRG nantinya? Kebetulan saya diberi tanggung jawab untuk bidang lagu Kim. Tentunya saya akan menyanyikan lagu-lagu yang sedang viral. Ikan di dalam kolam, pantun janda, dan semua lagu-lagu terbaru pokoknya. Tapi jangan ngeliat ke sini lah. Iya. Ya, jadi seperti lagu kuda yang mana yang kau senangi, kuda yang putih di dalam kandang, janda mana yang kau senangi. Cukup Bunda, cukup. Nah, Bunda akan tampil pada malam keberapa Bunda? Bundo M tampil pas malam kedua, jam 9 malam, khususnya untuk Bundo M Kim Madendang di hari Jumat 19 Mei. Untuk seluruh sanak pencinta Kim Kota Batam, silakan hadir di Dataran Engku Putih Patom Center. Kita akan menghibur
Iya, kita akan berhibur dengan lagu-lagu Tembang Kim terbaru. Bukan hanya lagu-lagu klasik saja ya, tapi tembang-tembang terbaru yang lagi viral yang disenangi oleh masyarakat. Dan dengan hadiah-hadiah yang sangat menarik. Intinya IKSB jaya, jaya, jaya. Bunda, selain dari Kim, boleh Bunda sampaikan ke penonton acara apa saja yang akan dihadirkan pada saat IRG nanti? Acara di IRG ini sangat menarik sekali. Mulai dari malam pertama tanggal 18 Mei kita akan melaksanakan berbagai macam lomba hadroh ya Fadli, lomba mewarnai, lomba lomba apa? Di hari pertama. Ya. Terus di hari kedua itu jam 9 pagi sampai asar kita akan mengadakan lomba merandang, festival merandang. Habis itu akan disambung dengan penampilan artis Padang, Panitu Sidila, juga ada Angel Cry tukang lamang. Terus malamnya baru berhibur bersama Bunda MK Marindang. Hari Sabtu malamnya acara puncak yang ditunggu-tunggu, kita akan melaksanakan acara pelantikan, prosesi yang sangat ditunggu-tunggu ya Fadli ya. Di sana bermacam artis dari Sumbar termasuk ada Buset, Maipin, Makale. Itu di malam pelantikan. Malam pelantikan Nando Satoko. Jadi rugi kalau Dun Sanak tidak datang. Ayo seluruh Dun Sanak Kota Batam pada umumnya, khususnya dan Kepri pada umumnya. Mari kita semarakkan alek kita ke orang Minang Baralek Gadang. Bunda, Kim itu hadiahnya apa hadiah utama yang disediakan oleh panitia Bunda? Kim itu hari ini kita sudah dapat informasi bahwasanya panitia menyediakan 1 buah motor dan ada anggaran 30 lebih hadiah eksekutif. Hadiahnya ndak banyak-banyak tapi semuanya eksekutif. Ndak ada nan ketek do kadang-kadang sadonya. Sesuai tukang mau aleknya orang Minang Baralek Gadang. Lupa dan sana acara yang sangat menghebohkan sekali, jalan santai atau jalan sehat hari Minggu pagi itu akan dilaksanakan mulai dari jam 7 pagi Budes sampai dengan selesai. Akan bermacam-macam hadiah yang sangat menarik, diantaranya lebih dari 10 motor yang dihadirkan oleh panitia IRG. Lebih dari 10 motor yang dihadirkan, dan hari itu juga kita akan dihibur oleh artis Minang terkenal yaitu Androy. Cinto Putih Babungo Ungu. Jangan sampai Babungo Biru juga Babungo Hijau ya, berang orang punya partai. Oke, penonton luar biasa sekali Bunda kita ini, semangatnya nggak pernah pudar, entah kapan-kapan capek ya ini, selalu menggebu-gebu. Nah, kalau berbicara Depok selalu menggebu-gebu ya Pak Fred ya, sesuai dengan porsi badan beliau subur. Iya. Di sebelah jauh lebih subur. Tapi tidak salah juga Bu Des, itu mengapit orang yang subur-subur karena memang bekerja keras untuk menyukseskan IRG Bu Des. Amin, amin. Mana tahu agak berkurang ya Pak Fred ya. Siapa tahu dengan suksesnya IRG, orangku berkurang lu balik badan. Amin. Nanti kami punya umur sehat. Tapi itu tidak body shaming doang, cuma kita memang mendoakan, apalagi keterlibatan Bundo dengan Fadli, memang sungguh-sungguh ingin berbuat yang terbaik. Iya, khususnya untuk Ramenang di Kota Batam dan Kepri pada umumnya. Bunda, boleh sampaikan himbauan kepada penonton untuk menghadiri acara IRG ini nantinya. Acara IRG ini ya. Nah, jadi dikasih lagu ya. Boleh, silakan. Kita terjemahkan dalam bahasa ikan di dalam kolam. Bakso Minang lah kalau bisa. Iya. Onde Dun Sanak kini di Pulau Batam, usah lewatkan acara Baralek Gadang. Banyak artis nan datang, hadiah gadang-gadang. Jika Dun Sanak ndak datang, rugi tanggung surang. Oke, kepada seluruh masyarakat yang ada di Pulau Batam dan juga Kepri pada umumnya, mari datangkan dan ramaikan acara Internasional Rumah Gadang Expo yang akan dilaksanakan di Kota Batam 18 sampai 21 Mei, dimulai dari pagi sampai tengah malam di dataran Engku Putri Batam Center, orang Minang Baralek Gadang. Oke. Bunda luar biasa, itu baru secuil penonton. Nah, apa nggak penasaran nanti ya Bunda ya? Apalagi kalau lah dioyak Kim tuh makin. Oke, lanjut Pak Fred. Jadi Dun Sanak Suara Minang TV itu tadi telah kami korek semua terkait dengan persiapan yang sedang dilakukan oleh Panitia Internasional Rumah Gadang Expo. Sampai di mana kesiapan dari panitia sendiri untuk mempersiapkan Baralek Gadang orang Minang. Fadli, mungkin terakhir himbauan kepada peserta-peserta agar sesegera mungkin untuk dapat
mungkin memberikan konfirmasi atau apapun bentuknya, karena memang kalau kita dengar peminatnya ini sangat banyak. Sangat banyak sekali. Silakan, Pak. Jadi kami himbau kepada seluruh pedagang UMKM yang ingin ikut serta pada bazar UMKM di IRG 2023 agar segera, karena antusias setelah berdiri tenda ini makin sangat kencang. Jadi kalau misalnya nanti datangnya di hari Selasa dan sudah full sold out semua, kami mohon maaf kepada para pedagang dan UMKM yang mungkin mau ikut serta, kita mungkin tidak bisa. Tapi kalau misalnya jumlahnya cukup besar, kami akan pikirkan dan akan kami tambah di mana posisinya. Tapi sejauh ini masih ada yang kosong? Masih tinggal sekitar 2-30 stand saja. 230 stand dari saja. 182. Dari 330. Dari 330 stand. Ya. Sisa 10%. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini yang tidak akan datang kedua kali. Tapi doakan semoga ini jadi program tetap daripada IKSB Kota Batam, sehingga tiap tahunnya kita lakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan ekonomi masyarakat Kota Batam. Dan juga jangan lupa, setelah dari suksesnya di Kota Batam, kita akan berangkat ke negeri seberang di Malaysia untuk International Rumah Gadang Expo 2023 in Kuala Lumpur. Tanggal berapa itu? Tanggal 1 sampai 4 Juni. Tanggal 1, oh berarti hanya selisih 2 minggu ya? Selisih 2 minggu, dari Kota yang ada di Batam. Kita langsung lanjut di IRG season 2 yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran target apa sebenarnya yang dipatok oleh panitia, mungkin dari sisi ekonomi, apakah akan ada transaksi ekonomi yang berlangsung di dalam IRG ini, apalagi mungkin ya seperti ada pemesanan barang dari kabupaten kota oleh pihak ini, mungkin bisa disampaikan. Jadi target daripada pelaksanaan kegiatan Internasional Rumah Gadang Expo, tentu kita berharap transaksi yang terjadi nanti menguntungkan seluruh para pedagang maupun UMKM serta peserta Expo dapat lebih menambah jaringannya lebih luas. Tentu ini menjadi harapan panitia, sehingga yang kami sampaikan, pedagang dan UMKM pulang dengan hati senang, kantongnya tebal, begitu juga pengalaman dan apa yang mereka dapatkan di IRG ini bisa menjadi sebuah harapan yang membangkitkan ekonomi daripada peserta bazar dan UMKM itu sendiri. Dan panitia juga tidak rugi. Nah, itu betul. Ya, cuma begini, melihat animo masyarakat yang datang sampai malam ini, dan mudah-mudahan sampai selesainya pelaksanaan IRG ini, mungkin dari IKSB sendiri punya target ketika animo ini berlangsung sangat besar dan transaksi ekonomi yang berlangsung juga sangat besar, apakah ada kemungkinan untuk dilaksanakan setiap tahun? Insya Allah, itu tadi kita harapan kami, khususnya panitia berharap ini menjadi program tetap daripada IKSB, sehingga menjadi program tahunan yang kita mungkin tiap tahun akan bisa lebih besar lagi. Event yang kita siapkan, yang kita jalankan, tentu ini akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita orang Minang yang berada di Kota Batam. Nah, kembali kami himbau kepada seluruh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam, iko alek kita bersama. Selagi ada Minang di hati kita punya tanggung jawab yang sama untuk mensukseskan dan meramaikan Internasional Rumah Gadang Expo 2023. Baik, terima kasih Pak Li. Silakan sampaikan statement terakhirnya dari panitia kepada penonton. Terakhir kami sampaikan, kami berharap seluruh masyarakat yang ada, khususnya penonton SMTV, Suara Minang TV, Suara Orang Awak. Jadi bisa menghimbau kepada seluruh tetangganya, walaupun IKO Internasional Rumah Gadang Expo 2023, tapi kita juga berharap seluruh masyarakat Kota Batam khususnya dan umumnya kepada seluruh masyarakat Kepulauan Riau bisa hadir berbondong-bondong ramaikan acara Internasional Alek Gadangko dari 18 Mei sampai 21 Mei. Ya. Jadi Dunsana Suara Minang TV
ini juga merupakan salah satu program dari IKSB membantu pemerintah guna meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Batam. Dengan acara-acara seperti ini, dampak kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Batam bukan hanya melihat pesona Batam secara keseluruhan, tapi dengan adanya acara-acara dari daerah-daerah yang dilaksanakan di Kota Batam, semakin membuat Batam ini ekonominya semakin maju. Begitu juga Bu Des ya? Oke, ya. Baik Pak Fred, tak terasa sudah 1 jam kita bersama Panitia IRG 2023. Dan sekali lagi kami dari Suara Minang TV menghimbau kepada seluruh masyarakat Minang yang ada di Kota Batam maupun yang ada di negeri tetangga, mari sama-sama kita sukseskan dan kita ramekan Ale Urang Awak yang akan diadakan dari tanggal 18 sampai 21 Mei 2023. Dan juga kepada pelaku UMKM yang belum mendaftar, silakan segera daftarkan karena sisa dari tenda UMKM itu sekitar 10% lagi, lebih kurang 30 tenda lagi. Nah, masih ada waktu 2 hari. Silakan segera hubungi panitia pelaksana. Dan baik para penonton setia Suara Minang TV, saya Desmanis dan saya Fred Azwansa beserta kameramen Donald bin Raja dan Udo Yose, serta ada Humas IKSB dan juga host senior Suara Minang TV, Bapak Safril Yurbahar dan juga Bundo M. Kim, dan panitia sendiri Bapak Fadli. Kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Dunsana Suara Minang TV yang selalu menyaksikan live streaming kami dimanapun berada. Mari kita sama-sama sukseskan Internasional Rumah Gadang Expo 2023 di alun-alun Engku Putri Batam Center. Demikian live streaming kami langsung dari dataran Engku Putri Batam Center. Kami mengucapkan terima kasih. Yel. Internasional Rumah Gadang Expo. Yes. Suara Minang TV. Suara Urang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.